Selamat sore, kembali lagi bersama cerita hari ini ya, segmen cerita hari ini. Nah, tema kita kali ini itu tentang tingkatan mata batin ya, tingkatan mata batin. Jadi mata batin ada tingkatannya sendiri-sendiri ya. Mulai dari bisa melihat yang tak kasat mata, level rendah sampai ke level atas. Nah, banyak yang belum eee, mengetahui hal ini. Jadi di channel cerita hari ini, Mister Wijaya, kita akan bedah semuanya mengenai ilmu mata batin. Nah, ilmu mata batin itu sendiri bisa didapat secara turunan atau dari lahir juga indigo atau kebuka dibukakan mata batin lewat orang lain atau mempelajari hal-hal yang berbau spiritual, dan ada juga yang sering terkena gesekan goib ya. Jadi mata batinnya dengan sendiri akan terbuka. Nah, adapun tingkatan pembukaan mata batin itu, jadi nggak 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 sama ya mata batin orang yang melihat hal ini sama. Ada contohnya ya, ada 5 orang nih yang mata batinnya kebuka semua. Ada yang indigo, ada yang belajar dari keilmuan atau spiritual, atau ada juga yang dibuka mata batinnya dan lainnya. Ada 5 orang tersebut, ada satu titik eh, entitas atau jin di depan mereka. Belum belum tentu sama juga penglihatan 5 orang ini sama gambarannya satu sama yang lain. Contoh ya, contoh ada kuntilanak lah di depan. Lihat di depan, oh jangan kuntilanak, terlalu terlalu sering. Ada siluman ular di depan. Nah, ada 5 orang, mata batinnya beda-beda ya. Ada yang melihat itu orang tua, ada yang melihat itu wanita cantik, ada yang melihat itu bentuk ular, dan ada yang melihat itu manusia setengah ular, dan ada juga yang melihat orang itu kakek-kakek. Nah, yang benar yang mana? Ini studi kasus ya, studi kasus. Ya, kalau 5 orang ini melihat hal yang sama, itu perwujudan wanita setengah setengah ular. 5 orang ini mempunyai mata batin yang sama. Jadi 100% penampakannya memang siluman ular seperti yang ke 5 orang ini lihat. Jadi kadang ada paranormal atau spiritual yang juga melihat yang berbeda-beda. Nah, contohnya seperti itu ya. Kenapa kok bisa berbeda? Kenapa bisa berbeda? Pertama, wujud yang mereka lihat ini bisa menampilkan hal yang berbeda ke mata batin ke 5 orang tersebut. Nah, hal yang berbeda-beda. Ataupun wujud yang satu ini menampilkan satu wujud yang sama ke 5 orang tersebut. Nah, itu kemungkinan opsi kedua. Nah, opsi pertama, kenapa kok berbeda-beda? Yang dilihat mereka itu berbeda-beda jenis dan bentuknya. Karena tingkat keilmuan siluman tersebut lebih tinggi. Jadi dia bisa melirupo atau uh, melabui mata batin yang ke 5 orang ini jadi berbeda-beda. Jadi tingkat kesaktian siluman ini cukup tinggi. Dan tingkat
mata batin kelima orang ini kurang begitu tinggi. Kalau ada satu orang nih ya, 4 orang ini mempunyai mata batin yang sangat peka ya. Yang satu ya, dia bisa menyimpulkan semua yang dilihat itu dari 4 orang temannya ini bentuknya beda-beda sama yang dia lihat. Dia bisa menyimpulkan satu hal yang sama, cuma menyerupai hal yang beda-beda. Akhirnya wujudnya siluman ular, tapi dia menyerupai hal yang beda-beda. Nah, itu termasuk pengelabuan ya, pengelabuan. Jadi biar tidak terbaca bentuk aslinya. Itu studi kasus yang pertama ya, studi kasus yang pertama. Kalau kita bicara tentang hal ini itu sangat panjang sekali. Jadi ada pun juga mata batin yang bisa melihat dunia goib. Kadang ada studi kasus juga eh, eh, di depan mereka itu ada kayak istana goib, tapi yang satu melihatnya itu kayak persawahan, padahal yang dilihat dalam bentuk dunia nyata atau dunia manusia itu gedung gedung tua. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Next kita akan bahas lebih lanjut untuk hal-hal yang lebih jelimet ya, lebih jelimet. Ini di tingkat perbedaan mata batin satu orang ke satu orang yang lain ya. Ini menimbulkan spekulasi yang berbeda akhirnya. Karena yang satu menjawab, oh ini eh, ada kerajaan, oh ini persawahan, ini kampung. Ternyata berbeda-beda. Terus itu susah untuk kita rembuk bareng karena tingkatan mata batin mereka berbeda-beda. Jadi timbulnya yang dilihat itu ya berbeda-beda. Oke, ini udah hampir 6 menit lebih ya. Jadi kita lanjut di part 2 aja lah. Saya nggak mau panjang-panjang untuk durasinya. Kalau memang ini reviewnya banyak, kita lanjut di part 2 tentang pembahasan tentang mata batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Semoga bermanfaat informasi dari saya. Kalau ada pertanyaan, isi di kolom komentar. See you.